Ya. Mohon hatur Break nuhun. dulu, Master. Oke, break dulu rekan-rekan. Nah, ini untuk break dulu sambil kita break. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait ini ya, terkait dengan skoliosis ya tadi ya. Penanganan tulang berarti ya. Di sini saya akan coba share terlebih dahulu rekan-rekan yang ada di YouTube ya, nama Wadat Talak 01. Mungkin rekan-rekan nanti bisa menyimak bagaimana cara reposisi sendi dan tulang ala GMT ya. Sebentar saya akan coba share terlebih dahulu. Nah, ini ada reposisi sendi dan tulang ala GMT. Nah, ini kebetulan guru besar kita semua mempraktekannya ini di Mekah ya. Oke, bisa dilihat rekan-rekan, silakan untuk disimak terlebih dahulu. Sebentar, saya coba stop dulu sebentar ya, supaya suaranya muncul. Oke. Audio Jungle. Oh, nah, karak. Kriopraksi kayak Buya. Wah, tadi sembel. Kita ieu teuing parah teuing. Wah, ini dokter kan obat teuing ieu teh luluskeun tak untuk memulihkan sendi diartrosis. Jadi si posisi dan kita udah di dia direk dulu kan. Gitu. subhanallah. Ya. Oke, rekan-rekan ya tadi sekilas mengenai reposisi ya perbaikan tulang ala GM yang tadi disampaikan yang langsung disajikan ya oleh guru besar kita semua. Oke, sebelum kita lanjut pada pertanyaan dan juga mungkin sesi terakhir ya pada pertanyaan kali ini, di sini ada testimoni dari Kang Ridwan Munawar ya di kolom chat. Boleh Kang Ridwan untuk bergabung dengan kita, bisa diperjelas saja langsung ya. Silakan Kang Ridwan. Assalamualaikum, Master. Oke, waalaikumsalam. Silakan Kang Ridwan untuk memberikan testimoni bagaimana atau harapannya bagaimana. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk semuanya, terutama untuk Master Acep Yayan yang selalu mendampingi proses
terapinya untuk penyakit hidrosel. Yang awalnya sih orang tua dari istri itu menyarankan untuk ke rumah sakit, dan pasti saya kira pastilah itu dibedah, dioperasi, dan ternyata benar penjelasan dari dokter harus dioperasi dengan biaya ya yang lumayan sangat besar lah. Tapi saya meyakini dengan keilmuan GM dan herbal yang ada di GM tersebut, insya Allah dengan syariat tersebut bisa menyembuhkan anak saya. Dan untuk meyakinkan lagi, saya coba untuk menghadirkan Kang Acep, dan alhamdulillah Kang Acep juga bisa datang dan meyakinkan keluarga saya. Untuk proses terapinya tersebut, ya alhamdulillah Kang Acep sudah mengajarkan tata cara terapinya yang khusus untuk penyakit hidrosel beserta herbalnya juga. Alhamdulillah hasilnya meskipun baru 1 minggu, perlahan dari mulai tingkah laku anak saya kembali lebih ceria lagi, nafsu makannya alhamdulillah luar biasa, normal lagi. Dan yang paling penting si benjolannya itu tersebut, yang kemarin kan asalnya keras tuh sampai merah-merahan kayak gitu, sekarang udah mulai agak sedikit perlahan menciut, meskipun ya belum sepenuhnya terlihat secara signifikan lah. Harapan saya mudah-mudahan sebelum 100 hari menjalani program terapi beserta herbalnya, anak saya bisa sembuh kembali. Dan untuk untuk lebih meyakinkan ke keluarga juga tentang GM itu sangat luar biasa. Mungkin seperti itu, Master. Baik, terima kasih Kang Ridwan ya. Dan ternyata memang baru 1 minggu ya Kang Ridwan ya, baru 1 minggu, tapi hasilnya memang sudah nampak ada perbaikan. Nah, mungkin bisa ditanggapi oleh guru besar kita semua. Silakan, Wi. Dari Kang Ridwan ya. Ya, Mas. Ya. Jadi udah rekan-rekan yang sangat luar biasa untuk anak saya Duhanan yang sedang menjalani program 100 hari terapi dan herbalnya Apowder, EPGM, dan Hexa untuk keluhan hidrokel. Mudah-mudahan sebelum 100 hari sudah sembuh. Amin, Ang. Itu apalagi kalau misalkan sudah terlihat perkembangannya ya. Jadi termasuk hidro kan air ya, hidrokel. Jadi jika sudah terlihat membaik, berarti suplemen itu sangat baik untuk keluhan hidrokel, Ang. Asal itu lakukan terus, berarti kan insya Allah itu, karena memang dengan Apowder RPGM khususnya itu sangat sangat baik ya untuk istilahnya itu absorber. Jadi kan hidrokel itu berarti kan satu cairan yang bukan pada tempatnya. Proses Apowder dan RPGM itu sendiri satu proses absorber ya. Jadi penyedotan yang namanya cairan yang bukan pada tempatnya itu sangat baik sekali. Apalagi ditambah dengan air heksa dan feromon, itu sangat efektif. Nah, perlu dipahami apalagi oleh Ang Ridwan sendiri ditanganinya, itu akan sangat menjadi testimoni yang luar biasa, Ang. Jadi seperti ini, Ang. Kenapa sekarang terjadi pada Ang Ridwan Munawar nih sekarang, misalkan seperti itu. Kenapa kok harus anak saya? Pahami itu bukan bencana. Itu juga bukan ujian, tapi justru itu adalah satu kesempatan Ang Ridwan untuk membuktikan. Betul. Seperti hanya apapun yang telah terjadi yang menjadi testimoni diri saya itu biasanya kepada orang-orang terdekat dulu. Ya. Orang-orang terdekat yang terkena dari mulai kanker paru-paru stadium lanjut seperti kakak saya yang kedua seperti itu. Kemudian juga ada CA kanker ya, kanker di endometrium itu juga terkena pada kakak saya yang sedarah ya, yang nomor 1. Ya. Termasuk beberapa hal, semua itu selalu menimpa dulu pada keluarga saya. Tetapi ketika sudah ditangani, bismillahirrahmanirrahim, Ang Ridwan, itu semua akan menjadi satu testimoni besar bagi kita. Gitu. Amin, jadi kalau misalkan seperti hanya filosofi pada minggu kemarin, jika ada ujian, ya kita jalani saja gitu. Karena ujian itu akan membuat kita naik kelas kan, karena dimanapun jika itu ada ujian, pasti kita akan naik tingkat ataupun naik kelas. Sehingga dari ujian tersebutlah kita akan diberi kenikmatan. Ketika kita diberi kenikmatan, ya kita nikmati.
Insya Allah Ang Ridwan, itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang tidak ternilai gitu. Lakukan saja terus karena itu saya sangat yakin itu sangat bisa. Apalagi Ang Ridwan sebagai terapisnya. Kak anak mah pansok beda gitu. Tapi yakini kalau misalkan gini, kalau ada satu filosofi nih, cenah lamun kanu deket masuk kahiuman bangkong. Jadi lamun kanu deket masuk kurang mujarab, salah besar Ang Ridwan. Seluruh anggota keluarga saya sebelum saya pegang, walaupun dia kemanapun, itu tidak akan pernah sempurna. Karena justru ketika saya pegang, Allah menyempurnakan itu melalui jari saya. Begitu juga Ang Ridwan. Saya yakin akan seperti itu. Begitu Ang Ridwan. Master Acep juga udah dikasih pemahaman dan ya hasilnya luar biasa. Saya meyakini lebih dari 100% insya Allah sembuh. Luar biasa Ang Ridwan. Ya. Atur nuhun. Ada lagi satu pertanyaan nih, Mas Roni dari Pak Yuyus. Pak Yuyus. Ya, penanganan untuk eksim kering dan basah. Mohon penjelasannya. Oke, berbicara eksim kering atau basah, apakah itu di daerah tangan ataupun di daerah kaki? Biasanya eksim itu lebih cenderung banyaknya itu di zona di zona kaki bagian bawah ya, khususnya itu di bagian betis bagian luar sampai dengan pergelangan kaki. Pak Yus itu di daerah mana Pak Yus? Eksimnya di daerah mana Pak Yus? Soalnya ada 2 kriteria Pak Yus. Ada eksim yang terjadi di tangan. Jika terjadi di tangan, itu berarti sebagai akibat dari asam basa pencernaan di usus besar yang kurang maksimal. Jika terjadi di daerah kaki, di pergelangan kaki sampai dengan telapak kaki, itu mengindikasikan bahwa asam basa pencernaan di lambung yang kurang sempurna. Begitu. Nah, yang telah saya lakukan untuk balik lagi, kalau di daerah tangan, berarti kan itu orientasinya kepada yang namanya gangguan asam basa pencernaan di usus besar. Di usus besar. Kan ada yang di pergelangan tangan ya sampai depan, kan ada yang seperti itu Pak Yus. Ada juga yang dari daerah lutut sampai ke bawah, sampai ke pergelangan kaki ya. Apakah itu pergelangan di bagian tengah, luar ataupun depan. Nah, itu dipastikan itu sebagai akibat dari ketidakstabilannya asam basa di pencernaan lambung gitu loh. Nah, dari situ kita akan tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan orang yang eksim seperti itu di tangan, berarti perbaiki, berarti totok perutnya itu di zona-zona yang usus besar bagian bawah yang harus kita perbaikinya Pak Yus. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di daerah kaki itu lebih cenderungnya saya lebih memperbaikinya itu di daerah diafragma sampai dengan menuju ke pusar. Nah, itu yang diperbanyaknya. Sebetulnya kalau totok perut kan total, tapi lebih diperbanyaknya kalau di daerah kaki berarti dari diafragma sampai dengan pusat. Tapi kalau di tangan dari perut bagian bawah berarti kan dari simfisis sampai dengan zona pusar. Nah, untuk suplemennya saya lebih cenderung ke B powder Pak Yus. Saya sering memberikan B powder karena sifat pahit itu sendiri ya itu akan sangat menetralisir dari kadar asam di pencernaan, apakah itu di usus besar ataupun di lambung. Nah, itu saya kasih biasanya itu B powder ya, B powder. Nah, itu biasanya 2 kali 1 saset per hari dan dengan bantuan JM oil yang dihangatkan Pak Yus. Nah, JM oil yang dihangatkan, jadi caranya gini, JM oil dihangatkan kemudian dioleskan ke daerah yang eksim tersebut, kemudian kita tutup dengan tampon teh yang kapas dibalut dengan kasa, kemudian dikompres di plester di daerah yang ada eksimnya tersebut gitu loh. Nah, seperti itu Pak Yus yang sudah saya lakukan. Jadi JM oil untuk topikalnya, untuk zona topikal itu berarti yang terkena eksimnya tersebut itu ditempelin dengan
yang namanya GM oil yang dihangatkan. Itu satu. Untuk ke ininya untuk oralnya, nah saya kasih B powder, Pak. Saya kasih B powder 2 kali 1 saset. Sebaiknya itu diminumnya sebelum makan supaya si kadar asam dan basa pencernaan tersebut menjadi jauh lebih stabil kalau sebelum makan. Seperti itu, Pak Yus. Oke, Pak Yus, bagaimana Pak Yus tanggapannya? Sudah bisa dipahami ya, Pak Yus? Oke. Oke, Bu, mungkin ini sebagai sesi terakhir dari sesi tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi akhir, Bu. Ini sebagai kesimpulan juga sisi filosofisnya nih biasanya nih yang kita nantikan dari materi pada malam hari ini. Dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Roni. Jadi kalau berbicara triangle strategi ya, itulah 3-3-100. Itu juga yang namanya koordinasi, patuh, dan komitmen. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti hanya momentum di dalam kitab Nabawa Datala ya, di pertengahan tahun 2002 ini dalam masih seri Lodaya Banyu, rekan-rekan sekalian. Ini berbicara mengenai Beunghar Badar. Nah, apa itu Beunghar Badar? Nah, gitu. Jadi Beunghar anu Badar, Beunghar anu gede. Apa sih sebetulnya pengertian Beunghar? Kan gitu ya. Pengertian Beunghar di sini apakah segala cukup dan lain sebagainya? Banyak mobilnya, banyak uangnya, banyak tanahnya, banyak propertinya, dan lain sebagainya. Apakah itu yang disebut Beunghar? Oke, kita klasifikasi ini bersama rekan-rekan sekalian. Beunghar. Nah, misal seperti ini. Umi sekarang itu gairah, misalkan karena Umi ingin yang namanya Honda Jazz ataupun Brio. Oke. Oh, semangat. Umi sekarang itu membara, mengejarnya. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Kalau udah Brio-nya itu terlaksana, mungkin nggak Umi itu mengejar lagi? Dan ayah Brio masa biasa-biasa. Seperti contoh dulu, Umi pingin misalkan NMAX atau PCX waktu itu teh Umi. PCX ya kalau nggak salah ya. Nah, ingin PCX, nepikeun ka beurang, dijadikan puting dijadikan beurang dan lain sebagainya, dikejar ini. Sehingga sampailah kepada satu kepastian. Umi mendapatkan PCX. Nah, dan mendapatkan PCX masa biasa-biasa gitu loh. Oke, setelah itu Umi pingin lagi yang lain gitu. Hayang Brio, jeung Pak Ohi nepikeun ka beurang dijadikan puting dijadikan beurang. Seperti itu. Oke. Yang disebut Beunghar itu seperti hanya pengertian Beunghar. Beungeut kajaga harapan kariksa. Oke. Jadi Beunghar itu beungeut kajaga. Harapan anak kariksa. Berarti apa beungeut kajaga harapan kariksa? Semangat rekan-rekan sekalian. Jadi orang yang disebutkan Beunghar atau kaya itu adalah mereka orang yang mempunyai semangat. Jadi apapun yang itu di dalam kehidupan, orang itu sebetulnya hanya mencari semangat. Kebayang kalau kehilangan semangatnya, dan naon gitu jadi, benar. Tapi ketika seseorang itu mempunyai semangat, apapun yang dia inginkan, itu pasti jadi. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau innamal amalu binniyati wa innamal likulli amrin manawa, itu berbicara kapan kita mempunyai niat. Niat itu sama dengan sebuah semangat yang membara, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi temukan semangat Anda gitu. Karena Beunghar seyogyanya ataupun yang paling inti yang disebut Beunghar Badar itu adalah mereka orang-orang yang mempunyai semangat membara. Nah, begitu rekan-rekan sekalian. Apapun coba. Siapapun dari rekan-rekan sekalian, semua. Sekarang mau apa? Besok setelahnya hal itu terlaksana, kebayang nggak rekan-rekan sekalian itu akan sedikit mundur gitu. Nah, sampai banyak rekan-rekan sekalian yang tadinya dream, yang tadinya impian itu menjadi nightmare. Yang tadinya orang tersebut ingin mendapatkan sesuatu, setelahnya didapatkan malah down. Nah, down itulah yang membuat dia itu, apa yang dia capai itu menjadi nightmare, jadi mimpi buruk. Jadi rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa revolusi menjadi Beunghar Badar?
menjadi benghar itu berarti kaya yang badar. Badar itu tak terhingga, rekan-rekan sekalian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Temukan semangat. Karena hanya semangat sebetulnya ya. Hanya semangat sebetulnya yang akan menghantarkan Anda pada tujuan Anda. Jadi di pertengahan 2022 ini punya semangat, rekan-rekan sekalian. Diawali dengan saya harus semangat. Saya harus semangat. Saya harus terus semangat. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain daripada semangat. Ada nggak jalan lain? Anda misalkan gini. Ayah dahareun ngeunah, datu semangat pada mumul. Pamajikan gelis, salaki kasep, datu semangat mamumul. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Semangat itulah yang membuat begini. PJL kita, kenapa PJL kita ada yang telat sembuhnya, ada yang cepat sembuhnya. Kenapa demikian? Karena satu hal, rekan-rekan sekalian. Jika seorang terapis itu ataupun seorang tenaga medis ataupun paramedis bisa menumbuhkan semangat pada orang tersebut, pada PJL tersebut, maka pasti PJL tersebut itu bisa cepat pulihnya. Orang yang kanker stadium 3, 4, bahkan stadium lanjut, kenapa dia bisa sembuh? Atas izin Allah, Allah memberikan sebuah semangat kepadanya dan dijaga oleh orang tersebut. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi, siapakah orang yang akan benghar badar? Benghar badar itu adalah satu peristiwa di mana revolusi sebuah kehidupan. Nah, benghar badar itu, pengertiannya benghar itu sendiri adalah benget kajaga, harapan kariksa. Benget kajaga, harapan kariksa, itulah mereka yang punya semangat. Dan punya semangat benget nate tara kerung atuh. Tarak itu cap bintang 11, tarak ieu kahanap itu tarak. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kalau harapannya kariksa, itu bengetnya kajaga. Berarti semangatnya. Orang yang bisa mencapai sesuatu itu dengan cepat, pasti mereka mempunyai semangat. Jadi, rekan-rekan sekalian, siapa yang akan cepat memperoleh impian dan cita-cita dari manusia itu? Yaitu mereka yang bisa menjaga semangat dan dia bisa menumbuhkan semangat kepada orang lain. Itulah mereka yang disebut benghar badar. Jadi, dari semangat itulah kita akan mencapai impian. Dari semangat itulah kita juga akan mencapai cita-cita yang diimpikan. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak hal yang mengganggu semangat tersebut. Khususnya itu dari intern. Karena di Lodaya Banyu itu bukan pekerjaan yang tidak menghasilkan. Bukan pekerjaan yang tidak menjanjikan. Tapi semangat yang gampang pudar. Coba rekan-rekan sekalian, jika Anda berangkat dari rumah ataupun ketika pagi hari itu mempunyai semangat yang membara, maka hari akan diakhiri dengan indah, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi, jika sebaliknya di pagi hari kita tidak menemukan semangat, maka biasanya harinya itu diakhiri dengan keluh kesah. Benar enggak? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yuk mari kita jaga semangat. Never give up, rekan-rekan sekalian. Jangan pernah menyerah. Karena semangat itulah yang akan membuat kita gagah. Karena semangat itulah kita akan menularkan gairah kepada orang lain. Jadi kenapa orang itu bisa sacidu ampuh saucap kalaksana? Karena orang tersebut bisa menjaga semangat dan bisa menularkan semangat kepada orang lain. Nah, itulah kenapa antusias itu menular, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau antusias itulah nilai semangat. Jadi di Lodaya Banyu pada seri benghar badar ini yang harus kita jaga itu, yang harus kita jaga itu adalah sebuah semangat. Karena semangat itulah yang bisa mengaktifkan. Karena semangat itulah yang bisa membalancing. Karena semangat itu jualah yang akan bisa meng-cleansing setiap keluh kesah kita. Disadari ataupun tidak disadari. Semangat itulah yang akan membuat hidup kita menggeliat, rekan-rekan sekalian. Tetap semangat. Never give up. Jangan pernah menyerah. Karena di kita tidak ada yang gagal, rekan-rekan sekalian. Yang gagal itu adalah mereka yang berhenti terlalu cepat. Tidak semua orang diberi anugerah ilmu ini, rekan-rekan sekalian, ya.
Kita sudah dipercaya oleh Allah. Maka pinta juga kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya ini berkah dengan ilmu ini. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi sehat dengan ilmu ini. Ya Allah, jadikan saya menjadi manusia yang berguna dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi. Tetaplah saya menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan dalam Greek pada malam hari ini ya. Tetap semangat rekan-rekan sekalian, dimulai tina banget coba CB alias jaga banget rekan-rekan sekalian, karena semangat itu dimulai dari banget kajaga harapan kan. Oke, sekali lagi tetap semangat, jaga banget rekan-rekan sekalian ya. Banget kajaga harapan karisa, maka cita-cita itu akan tercapai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak. Waalaikumsalam.